Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita mengenai bab nida. Kemarin kita telah membahas tentang kalimat apa saja, bentuk kalimat apa saja yang bisa dipanggil dengan huruf nida. Yaitunya kemarin ada mufrad alam, ada nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah, ada mudhaf, ada musyabih bil mudhaf. Sekarang kita akan membahas tentang wajah i'rab dari mufrad alam, nakirah maksudah. Kemudian kita akan melihat nanti bagaimana pandangan Imam Al-Bajuri tentang ibarat kitab asal dengan ibarat nazam. Kemudian kita akan membahas tentang ketika isim, ketika munada itu dalam kondisi di dalam syair. Nah, itu yang akan kita bahas nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat kita dimulai dari fa'awwalani ini. Fa'awwalani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awwalani wa huma al-mufradul alamu wal munakkarul maqsudu fihimal bina lazim alalladhi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwinin alal itlaqi fa in kana kullun minhuma yarfa'u bid dhammi bunya 'ala dhammi wa in kana kullun minhuma yarfa'u bil alifi bunya 'alal alifi wa hakadha. Wa min hadha yu'lamu anna ibaratan nazimi awla min qawlil asli fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin lakin ujiba anil asli bi annahu arada bid dhammi ma yashmalu naibahu wa qawluhu min ghairi tanwinin la yahtaju ilaihi iz minal ma'lumi annal mabniya la yunawwanu wa innama dzakarahu tawdihan wa mahallu kaunihi min ghairi tanwinin fi halatil ikhtiyari wa amma fi halatil ittirari fayunawwanu imma ma'ad dhammi tashbihan bimarfu'in mamnu'in minas sarfi ittarra ila tanwinihi wa imma ma'an nasbi tashbihan bil mudhafi litulihi bit tanwini wa kilahuma masmu'un 'anil arabi faminal awwali qawluhu salamullahi ya matarun 'alaiha wa laysa 'alaika ya matarus salamu wa minas sani qawluhu darabat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqatskal awaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalani maka sebermula dua yang awal, wahuma dan sebermula keduanya, dua yang awal adalah al-mufradul alam, mufrad alam, wal munakkarul maqsudu dan nakirah maqsudah. Fihima pada keduanya mufrad alam dan nakirah maqsudah bina lazim adalah bina lazim dianya bina. Alalladzi di atas si allazi fi raf'i kullin pada rafa tiap-tiap qad sungguh ulim diketahui akannya rafa min ghairi tanwinin dari tanpa tanwin alal itlaqi di atas keseluruhan.
Fa in kana kullun minhuma, maka jika ada tiap-tiap dari keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah, yarfa'u bid-dhammi, yurfa'u bid-dhammi, yarfa'u bid-dhammi, rafa dia tiap-tiap dengan dhammah, ba'ala bunya 'ala dhammi, dibina akan tiap-tiap di atas dhammah. Wa in kana kullun minhuma yarfa'u bil alif, dan jika ada oleh tiap-tiap dari keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah, rafa dia tiap-tiap dengan alif, bunya 'alal alif, dibina akan tiap-tiap di atas alif, wa hakadha, dan seperti demikian. Wa min hadha, dan dari ini, yu'lamu diketahui, anna ibaratan nazimi, bahwa sesungguhnya ibarat nazim, aula min qaulil asli, adalah lebih aula ketimbang ibarat asal. Fa ammal mufradul alamu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka adapun mufrad alam dan nakirah maksudah, maka dibina keduanya di atas dhammah dari tanpa tanwin. Lakin akan tetapi ujiba, dijawab dari kitab asal, bi annahu, dengan sesungguhnya kitab asal, arada, bermaksud dia kitab asal dengan dhammah akan barang yang mencakup dia barang akan gantinya dhammah. Wa qauluhu, dan sebermula katanya nazim, min ghairi tanwinin, dari selain tanwin, adalah kata tersebut la yahtaju ilaihi, tidak butuh kepadanya kata. Kenapa? Idh minal ma'lumi, karena dari yang diketahui, annal babniya, bahwa sesungguhnya kalimat yang dibina, la yunawwanu, adalah tidak diberi tanwin. Wa innama dzakarahu, dan hanya saja menyebutkan musannif akannya itu min ghairi tanwinin, taudihan, hanya sebagai penjelas. Wa mahallu kaunihi min ghairi tanwinin, dan sebermula tempat keadaannya munada dari tanpa tanwin adalah fi halatil ikhtiyar, pada kondisi ikhtiar. Wa amma fi halatil ittirari, dan adapun pada kondisi ittirar, fayunawwanu, maka diberi tanwin. Wa amma fi halatil ittirari, dan adapun pada kondisi ittirar, fayunawwanu, maka diberi tanwin akannya itu munada. Imma, ada kala ma'ad dhammi, beserta dhammah, tashbihan, karena menyerupakan, bimarfu'in, dengan kalimat yang dirofakkan, mamnu'in, yang dicegah, minas sorfi, dari tanwin, ittarra, yang tercegah dianya itu kalimat, ila tanwinihi, kepada memberi tanwinnya kalimat. Wa imma ma'an nasbi, dan ada kala beserta nasab, tashbihan, karena menyerupakan, bil mudhafi, dengan mudhaf, litulihi, karena panjangnya itu munada, bit tanwini, dengan tanwin. Wakilahuma, dan sebermula tiap-tiap dari keduanya itu dhammah dan nasab, masmu'un, adalah didengar, anil arabi, dari orang Arab. Faminal awwali, maka dari yang pertama yaitu dhammah, qauluhu, adalah katanya penyair, salamullahi ya matarun alaiha, keselamatan dari Allah wahai matar di atasnya perempuan. Walaisa alaika, dan tiadalah di atas kamu wahai matar keselamatan. Wa minatsani qauluhu, dan dari yang kedua yaitu nasab adalah katanya penyair, darabat sadraha ilayya, darabat, memukul ia perempuan, sadraha, akan dadanya perempuan, ilayya, di hadapanku. Wa qalat, dan berkata dia perempuan, ya adiyan, wahai adi, laqad waqatska al awaki,
demi sungguh melindungi akan engkau oleh para pelindung. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan bahas yang pertama tentang wajah i'rab. Wajhul i'rab, tentang wajhul i'rab. I'rab dari yang pertama, yang yaitu dari mufrad alam dan nakirah maksudah Bagaimana i'rab dari mufrad alam dan nakirah maksudah ketika ia dalam kondisi munada? Maka di sini disebutkan fihima bina lazim fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwinin al-itlaq. Keduanya, yaitu mufrad alam dan nakirah maksudah, ini adalah lazim bina. Lazimul bina, lazim bina la ma yurfa' bihi, ala ma yurfa'u bihi. Apa maksudnya? Mufrad alam contohnya yaitu Zaidun, Bakrun, Amrun, Jauharun, walaysa kadzalik. Dan nakirah maksudah rajulun, imra'atun, walaysa kadzalik. Wahakadha. Keduanya, contoh-contoh itu seperti yang tadi itu, ketika ia dipanggil sebagai munada, ya Zaidu, maka ia mesti dibina di atas kondisi rofa'nya. Maksudnya apa? Kalau kalimatnya yaitu Zaidun, maka ini rofa dengan dhammah, maka ia dibina di atas dhammah, ya Zaidu. Atau ini contoh dari mufrad alam. Contoh yang lain, Zaidani, ini ketika tasniyah, maka ia dibina Zaidani, maka ia dibina di atas alif. Kemudian yang ketiga, ya Zaiduna, ya Zaiduna, maka ia dibina di atas waw. Kenapa? Karena kondisi rofa kalimat Zaidun dengan dhammah, kondisi rofa Zaidani dengan alif, kondisi rofa Zaiduna itu dengan waw. Maka dengan apa rofaknya, dengan itu pula dibinanya. Itu maksud pada keduanya. Itu maksud fihimal bina lazim alal ladzi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwin alal itlaq. Pada keduanya itu bina adalah lazim di atas si al-lazi pada rafa tiap-tiap sungguh diketahui dari tanwin, dari tanpa tanwin, di atas menyeluruh. Di sini juga disebutkan fa in kana kullun minhuma yarfa'u bid-dhammi bunya 'ala ad-dhammi. Kalau sekiranya kalimat itu rafa'nya dalam kondisi dhammah. Contoh yang lain apa? Contoh dari nakirah maksudah. Contohnya adalah rajulun. Ya rajulu. Rafa'nya rajulun itu dengan dhammah, maka ia dibina juga dengan dhammah. Nah, ia dibina juga dengan dhammah. Ia dibina dengan dhammah. Wa in kana kullun minhuma yarfa'u bil alif. Dan kalau sekiranya tiap-tiap dari keduanya mufrad alam dan nakirah maksudah itu dirofakkan dengan alif, seperti rajulani. Rajulani ini contoh dari
nakirah maksudah, maka ia di i'rab, maka ia dibina juga dengan alif. Ya rajulani. Kenapa? Karena ketika rofa'nya juga dengan alif. Tanda rofa dari rajulan adalah alif, maka ia dibina di atas alif. Seperti itu juga dengan rajulun. Rajulun, rajulun. Rajulun. Rajulun dengan waw, maka jadinya ya rajuluna dengan waw. Dia rofa dengan waw, maka ia juga dibina di atas waw. Nah, seperti kajian kita kemarin, bahwa yang dimaksud dengan nakirah maksudah, kalimatnya nakirah, maknanya umum, namun seorang yang pembicara, seorang yang memanggil, itu ta'yin, orang tersebut jelas siapa yang dipanggil. Jadi rajulani atau rajulun atau rajuluna, ia tahu. Contoh, ya rajulu, wahai seorang laki-laki, ia tahu laki-laki mana yang ia panggil. Ya rajulani, wahai dua orang laki-laki, ia tahu dua orang laki-laki mana yang ia panggil. Atau ya rajuluna, dia juga tahu beberapa laki-laki mana yang ia panggil. Ini barulah nantinya ia dibina di atas yubna ala ma yurfa bihi. Seperti itu. Ya, dibina di atas kondisi apa dia rofa. Kalau dia rofa dalam kondisi dhammah, maka ia dibina di atas dhammah. Kalau ia rofa di dalam kondisi dengan alif, maka ia dibina di atas alif. Kalau ia rofa dengan waw, maka ia nantinya juga dibina di atas waw. Seperti itu. Kemudian, nah itu maksud ibarat fihi mal bina lazim alal ladzi fi raf'i kullin qad ulim min ghairi tanwin. Jadi sini juga jelaskan min ghairi tanwin. Rafa'nya dengan tanpa tanwin. Di atas menyeluruh, tidak ada yang pakai tanwin. Wa min hadza, dan dari ini kaedah, dari ini ibarat nazam, fihi mal bina lazim alal ladzi fi raf'i kullin qad ulim. Wa min hadza, dan dari ini syair, yu'lamu, diketahui, anna ibaratan nazim, bahwa sungguhnya ibarat nazim, aula, lebih aula, min qaulil asli, dari perkataan kitab asal. Apa perkataan kitab asal? Kitab asal mengatakan fa'ammal mufradu wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Maka dibina keduanya di atas dhammah dari tanpa tanwin. Nah, begini. Antum lihat dua ibarat ini. Ibarat kitab asal, ini kitab asal. Ini apa ini? Ini nazam. Nazmu, ini nazam. Coba. Nah, gini. Nazam mengatakan pada keduanya itu nakirah mufrad alam dan nakirah maksudah lazim bina di atas si allazi yang pada rofa tiap-tiap telah diketahui. Artinya yang disampaikan oleh nazim ia dibina di atas kondisi rofanya. Berbeda dengan kitab asal. Kitab asal menyampaikan fayubnayani, nah mufrad alam dan nakirah maksudah, maka dibina keduanya di atas dhammah dari tanpa tanwin. Nah, tentu di sini jadi pertanyaan, ketika di atasnya bagaimana? Apakah ia tetap dirofakkan? Ia dibina di atas dhammah? Tidak. Nah itu yang menjadi perbedaan antara ibarat kitab asal dengan ibarat kitab nazam. Kitab nazam itu lebih menjelaskan kalau ia di i'rab dengan apa, kalau ia rofa dengan apa, ia dibina dengan itu. Tetapi kalau kitab asal tidak seperti itu. Kitab asal mufrad alam dan nakirah maksudah itu dibina di atas dhammah. Secara tekstual itu menyatakan bahwa baik kondisi tasniyah atau jamak. Nah, di sini letak dari aulanya. Makanya kata Imam Al-Bajuri lebih aula
ibarat nazim. Kenapa? Karena ibarat nazim itu lebih nantinya mencakup, tidak membatasi dhammah untuk seluruh jenis kalimat. Tetapi kalau ibarat kitab asal itu adalah mufrad alam dan nakirah maksudah, baik apapun jenis kalimatnya, hanya untuk dhammah saja, dia dibina di atas dhammah dari tanpa tanwin. Nah ini makanya disampaikan oleh Imam Al-Bajuri, lebih aula ibarat nazim ketimbang ibarat kitab asal, yang mana kitab asal itu membatasi mufrad alam dan nakirah maksudah itu hanya dibina di atas dhammah baik dalam kondisi apapun. Nah, itu debatnya. Itu debat orang kok. Ini Imam Al-Bajuri mengambil kesimpulan lebih aula ibarat nazim. Lakin, akan tetapi ujiba anil as. Akan tetapi dijawab dari kitab asal. Bi annahu, dengan bersungguhnya pekerjaan, dengan bersungguhnya asal, arada bermaksud dia asal, bidhammi dengan dhammah, ma yashmalu naibuhu, barang yang mencakup dia barang akan gantinya dhammah. Artinya seperti ini. Memang kitab asal menyatakan fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu fayubnayani ala dhammi. Nah, adapun mufrad alam dan nakirah maksudah maka dibina keduanya di atas dhammah. Namun ya, kitab asal ternyata tidak memaksudkan hanya dhammah saja. Tidak hanya dhammah saja. Tidak dhammah saja. Tetapi yang dimaksud dengan dhammah adalah juga yang dimaksud dari ganti dari dhammah. Mayashmalu naibuhu. Dhammah, ganti dari dhammah adalah alif. Kemudian ganti dari dhammah adalah waw. Kemudian ganti dari dhammah adalah nun. Tetap nun. Itu. Itu ya. Karena pembahasannya isim ini saja. Jadi yang dimaksud dari kitab asal dhammah adalah mayashmalu naibuhu, juga mencakup ganti dari dhammah, yaitu alif dan waw. Tidak dhammah saja, ya. Bukan dhammah saja, tetapi dhammah dan ganti dari dhammah. Mayashmalu naibuhu. Apa saja ganti dari dhammah? Alif dan waw. Artinya khilaf seperti ini ada jalannya. Yang pertama berpendapat bahwa lebih bagus ibarat nazim. Kenapa? Karena ibarat nazim tidak membatasi. Secara tekstual, ibarat nazim tidak membatasi hanya dengan dhammah. Sedangkan ibarat kitab asal itu membatasi secara tekstual dengan dhammah saja. Padahal dibina tidak hanya dengan dhammah, ada dengan alif dan juga dengan waw. Dijawab nantinya di kitab asal bahwa yang dimaksud dengan dhammah di sini adalah mayashmalu naibahu. Itu sesuatu juga yang mencakup ganti dari dhammah. Apa saja itu ganti dari dhammah? Dhammah ganti dari dhammah itu alif ya dan waw. Gitu. Itu maksud dari ibarat min hadza sampai ibarat mayashmalu naibuhu. Mudah-mudahan antum paham itu. Wa qauluhu, dan sebermula katanya nazim, min ghairi tanwinin, dari tanpa tanwin, la yahtaju ilaih, adalah kata tersebut tidak butuh kepadanya kata. Kenapa? Karena dari yang diketahui bahwa sungguhnya yang dibina adalah tidak diberi tanwin, akannya yang dibina. Wa innama dzakarahu taudihan, hanya saja nazim sebut sebagai penjelas. Nah ini, coba antum tengok min ghairi tanwinin ini, min ghairi tanwinin. Menurut Imam Al-Bajuri ya, bahwa sebenarnya ini tidak perlu disebutkan bahwa dia dibina di atas rofa dengan tanpa tanwin, tidak perlu disebutkan. Kenapa? Karena disebutkan di sini. Karena yang kita ketahui bahwa kalimat dibina memang tidak diberi tanwin. Ya, kalimat yang dibina tidak diberi tanwin karena kalimat yang diberi tanwin pertanda dia itu tidak dibina, artinya dia di i'rab. Nah itu. Jadi kata Imam Al-Bajuri, katanya Imam Syarifuddin Al-Imriti, yaitu min ghairi tanwinin, itu tidak butuh sebenarnya. Karena kenapa? Karena yang kita ketahui bahwa kalimat yang dibina itu tidak diberi tanwin. Nah, disebutkan oleh Imam Al-Bajuri,
kalau tidak butuh kenapa juga disebut taudihan, hanya sebagai penjelas. Karena sama-sama kita ketahui bahwa nazam MDT ini dibuat untuk para mubtadi seperti kita, para orang-orang yang awal belajar. Nah, ini makanya Imam Syarifuddin itu tetap sebutkan walaupun sebenarnya tidak butuh, karena kalimat yang dibina itu tidak diberi tanwin, tetap disebut sebagai penjelas kepada para mubtadi, para penuntut ilmu yang mula-mula, yang belum tahu apakah kalimat itu isim, kalau kalimat itu dibina dia tetap bertanwin atau tidak, gitu. Ya, sebagai penjelas dijelaskan bahwa kalau kalimatnya dibina maka ia tidak bertanwin. Itu hanya sebagai tawdih lil mubtadi. Kemudian wa mahallu kaunihi min ghairi tanwinin fi halatil ikhtiyari, dan sebermula tempat kondisi munada dari tanpa tanwin adalah pada kondisi ikhtiar. Nah, sebelum saya lanjutkan kajian ini, ada namanya ikhtiar. Ada namanya ittirar. Apa bedanya? Ikhtiar ini seperti redaksi dari kitab, tetapi kalau ittirar ini redaksi dari syair. Ikhtiar, ini dia, ini contoh, ini ikhtiar ini. Disampaikan bahwa munada tidak boleh rofa, tidak boleh bertanwin pada kondisi ikhtiar seperti ini. Adapun ittirar, apa itu ittirar? Ittirar ini syair. Apa contohnya? Ini syair ini. Apalagi contohnya? Ini syair ini. Apalagi contohnya? Ini ittirar namanya. Babun nida khamsun tunada wahya mufradun alam wa mufradun munakkarun kasdan yu'am. Nah, ini disebut sebagai ittirar. Maka disampaikan di sini wa mahallu kaunihi min ghairi tanwin, dan sebermula tempat kondisi munada dari tanpa tanwin fi halatil ikhtiar adalah pada kondisi ikhtiar. Wa amma fi halatil ittirar, dan adapun pada kondisi ittirar, ya, yaitu pada kondisi syair, fayunawwanu, maka diberi tanwin. Nah, jadi di sini diberi opsi kalau dalam kondisi ikhtiar tidak boleh sama sekali diberi tanwin munada, mufrad alam dan nakirah maksudah. Contohnya apa? Contohnya ya Zaidun, itu kita tidak boleh baca ya Zaidun. Ya Muhammadun, kita tidak boleh membaca ya Muhammadun ketika dalam kondisi redaksi kitab. Tidak boleh. Tetapi nantinya kalau dalam kondisi syair bagaimana? Ini diberikan pilihan. Antum boleh memberi tanwin dan antum juga boleh tidak memberi tanwin. Nah, kalau antum memberi tanwin juga diberi pilihan. Apa saja pilihannya? Yang pertama, fayunawwanu, maka diberi tanwin akan kalimat munada ada kala beserta domah karena menyerupakan dengan kalimat yang dirofakkan, yang dicegah dari tanwin, yang tercegah memberi tanwin kalimat tersebut. Ada kala beserta nasab karena menyerupakan dengan mudhaf karena panjangnya itu munada dengan tanwin. Nah, begini. Kan tadi saya sampaikan, kalau syair itu boleh kita beri tanwin, boleh tidak. Kalau kita beri tanwin itu pilihannya dua. Yang pertama, kita berikan dia tanwin beserta dhammah. Contohnya langsung saja, ya matarun. Ini syair, ini dah. Ya matarun. Salamullahi ya matarun. Matarun di sini ini diberikan tanwin. Pertama dia dhammah dan diberikan tanwin. Kenapa? Nah, jalannya ia diserupakan dengan itu, dengan kalimat isim allazi la yansharif. Contohnya ya kalimat isim allazi la yansharif, Umaru. Nah, Umaru.
Umaru tidak boleh diberi tanwin. Tapi kalau diberi tanwin bagaimana? Umarun. Itu maksud ya diserupakan dengan kalimat rofa. Umarun kalimat rofa, matorun ya, matorun. Umarun kalimat rofa, ia dicegah dari tanwin yang terhalau kepada memberi tanwin. Nah, dia diserupakan dengan kalimat yang tidak boleh diberi tanwin namun diberi tanwin. Ini matarun diserupakan dengan umarun. Makanya ia dhammah sekaligus ia diapakan? Dibina. Dia dibina sekaligus ia diberi tanwin. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang pertama dibaca dhammah beserta tanwin, yang kedua dibaca nasab. Kenapa? Karena menyerupakan dengan mudhaf. Karena panjangnya munada dengan tanwin. Jadi seperti ini. Mudhaf itu contohnya adalah Abdullah. Abdullah ini panjang secara tulisan. Panjang secara tulisan. Kemudian munada ini itu mufrad alam, contohnya itu adalah adiyan, ya, adiyan. Ini panjang secara bacaan. Panjang secara bacaan. Nah, ini diserupakan. Kalau mudhaf itu ketika ia dijadikan sebagai munada, itu dia dinasabkan di Abdullah. Maka adian ini diserupakan dengan kalimat yang dimudhaf. Kenapa? Karena sama-sama panjang. Apa perbedaannya? Sama-sama panjang. Kalau Abdullah panjang dari segi penulisan, sedangkan adian itu panjang secara bacaan. Kenapa saya bisa katakan panjang secara bacaan? Karena nanti dalam syair ya adiyan. Nah, itu kan panjang. Maka ia diserupakan panjangnya, ya, walaupun berbeda panjangnya. Abdullah itu panjang dari segi penulisan, adiyan panjang secara bacaan, namun ia sama-sama panjang. Jadi panjang itulah yang menjadi alasan nantinya ia itu dinasabkan. Artinya kalau kita tetap kukuh untuk memberi kalimat, mufrad alam atau nakirah maksudah itu dengan tanwin dalam kondisi syair, itu boleh dua. Yang pertama dhammah tadi. Kalau dhammah kita serupakan dengan kalimat mamnu' saraf, kalimat isim allazi la yansarif. Yang kedua boleh nasab. Yang nasab ini kita serupakan dengan mudhaf. Mudhaf ketika masuk ya, ketika masuk ya itu dengan nasab. Nah, apa jalan perserupaannya? Karena sama-sama panjang. Kalau misalnya mudhaf, kalau misalnya mufrad alam itu panjang karena tanwin, ya, karena tanwinnya, karena panjang dengan tanwin dan juga dengan alif, itu kan. Contohnya Muhammadan, ya Muhammadan, karena tanwin dan karena alifnya. Nah, sedangkan mudhaf itu panjang karena penulisan. Nah, itu dia sama-sama panjang namun berbeda panjangnya. Tapi karena panjangnya itu diserupakan dia. Nah, itu maksud. Wa imma ma'an nasbi tashbihan bil mudhafi litulihi bitanwin. Pengharap antum paham itu. Wakilahuma, dan sebermula tiap-tiap dari keduanya itu masmu'un anil Arabi, didengar dari kalangan orang Arab. Nah, keduanya yaitu dhammah, kemudian dhammah beserta tanwin, kemudian nasab beserta tanwin itu didengar dari orang Arab. Nah, seperti kajian-kajian kita sebelumnya, Bang pernah sampaikan bahwa nantinya kaidah-kaidah nahwu itu tidak hanya tergantung kepada Al-Quran, hadis saja, tetapi juga kepada syair-syair dari orang-orang Arab. Wakilahuma, dan bermula tiap-tiap dari keduanya adalah didengar dari orang Arab. Faminal awwali, maka contoh yang pertama, qauluhu adalah katanya nazim, kata penyair, salamullahi ya matarun alaiha, walaysa alaika ya matarus salam. Subjek kajian kita ini, objek kajian kita yaitu ini, ya matarun. Matarun itu diberikan dhammah
dia diberikan dhammah sekaligus tanwin. Ia diserupakan dengan kalimat yang rafa yang dicegah dari tanwin. Kemudian yang kedua, dan dari yang kedua, apa contohnya? Darabat sadraha ilayya wa qala ya adiyan. Ya adiyan ini. Ya adiyan itu diserupakan dengan mudhaf karena panjangnya dengan tanwin. Ya adiyan. Seperti itu. Mudhaf itu panjang dari segi penulisan, sedangkan adiyan itu panjang dari segi bacaan. Karena sama-sama panjang itu disamakan. Itu maksud. Boleh dibaca adiyan karena mudhaf itu ketika munada itu dengan nasab juga, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syair. Salamullahi ya matarun alaiha wa laisa alaika ya matarus salamu. Ini merupakan salah satu syair terkenal itu pada dinasti Umayyah. Syair ini dikarang oleh Al-Ahwas Al-Ansari. Al-Ahwas Al-Ansari. Nah, ini Al-Ahwas Al-Ansari. Syair ini berisi tentang kejengkelan, kecemburuan, dan doa keselamatan dari Ahwas untuk wanita yang ia cintai, sekaligus penghinaan terhadap suami wanita tersebut bernama Matar. Jadi ada dua orang. Yang pertama ada namanya Matar, ada namanya Ahwas. Ahwas orang yang membacakan syair, Matar orang yang dibacakan, orang yang menjadi subjek dari syair. Kenapa disampaikan syair ini? Syair ini bermula ketika Ummu Ammar ini, yaitu H ini. Ya, Ummu Ammar ini adalah kekasih dari Ahwas. Ya, Ummu Ammar itu adalah kekasih dari Ahwas, yang mana keluarga dari Ummu Ammar ini menikahkan Ummu Ammar dengan Matar, yang mana dalam pandangan Ahwas, Matar ini seorang penyair yang tidak sekafa'ah dengan Ummu Ammar ini. Maka ia sampaikan apa kata dari kata dari Ahwas, salamullah ya Matar alaiha. Semoga keselamatan dari Allah wahai Matar di atas perempuan. Jadi Matar ini Ahwas ini mendoakan keselamatan untuk istri dari si Matar, yang mana istri dari Matar adalah kekasihnya dulu. Kemudian dia sampaikan, walaisa alaika ya Matarus salam, dan tiadalah di atas kamu, di atas engkau wahai Matar salamnya. Dia juga sampaikan, tetapi keselamatan ini bukan untuk kamu, hanya untuk kekasih dia yang telah menikah dengan seorang Matar. Nah, itu maksud syair. Syair ini berisikan, ini bermula ketika Ummu Ammar ini yang H ini, Ummu Ammar ini yang H ini itu dinikahkan oleh keluarganya dengan seorang laki-laki bernama Matar yang tidak sekafa'ah dengan perempuan tersebut. Kemudian jengkellah Ahwas ini. Beliau sampaikan, salamullah ya Matarun alaiha walaisa alaika. Keselamatan hanya untuk istri, tetapi tidak untuk kamu. Itu intinya. Lanjut. Kemudian syair yang kedua maksudnya adalah darabat sadraha ilayya wa qalat sa'adiyan laqad waqad skal awaki. Ini syair berisikan tentang seorang istri yang lega tentang kepulangan dari suaminya setelah berperang. Ya, istrinya membentuk kecemasan sekaligus doa yang mendalam terhadap kekasihnya yang bernama Adi yang telah pulang dari perang. Ini maksud. Darabat sadraha ilayya, memukul perempuan akan dadanya perempuan di hadapanku. Wa qalat ya Adi, dan berkata perempuan, ya Adiyan, wahai Adi, laqad waqad skal awaki, demi sungguh melindungi akan engkau oleh para pelindung. Nah, di sini dia kasusnya seperti ini nih.
Jadi suaminya pulang, kemudian si perempuan ini dipukul-pukulnya dadanya. Pukul-pukul dada ini bukan maksudnya memukul-mukul gitu. Maksudnya kita pasti antum paham itu. Orang kayak cemas gitu kan. Dipukul-pukulnya dadanya. Itu maksud. Darabat sadraha ilayya wa qalat si'adiyan laqad waqad skal awaki. Dipukul-pukulnya dadanya. Kenapa? Karena dia cemas. Cemas sekaligus ada kebahagiaan. Ya, dia cemas juga bahagia karena suaminya telah pulang dari perperangan. Kemudian disampaikan, laqad waqad skal awaki, demi sungguh melindungi akan kamu oleh para pelindung. Nah, itulah maksud-maksud dari syair. Semoga antum paham. Alhamdulillah telah selesai kajian kita pada hari ini. Kesimpulan dari kajian kita yang pertama, bahwa mufrad alam dan nakirah maksudah itu dibina yubna ala ma yurfa'u bihi. Kemudian manakah yang lebih bagus, ibarat kitab asal atau ibarat kitab nazim? Itu tergantung. Dari segi tekstual lebih bagus nazim. Ya, kenapa? Karena nazim tidak menghambat mufrad alam dan nakirah maksudah terhadap dhammah. Kalau asal iya, namun ada jawabannya. Asal bermaksud dhammah itu ma yashmalu naibuhu. Kemudian tidak juga butuh untuk menyebutkan ghairu tanwin, disebutkan hanya sebagai taudih. Kemudian apakah boleh diberi tanwin munada ini? Munada yang mufrad alam dan nakirah maksudah, lihat dulu. Kalau dalam ikhtiar tidak boleh. Kalau dalam ittirar boleh. Dan boleh pilih, boleh antum beri, boleh tidak. Kalau antum ingin beri, boleh doa. Itu boleh dengan dhammah karena menyerupakan dengan mamnu' saraf minas sarf, dengan marfu' mamnu' minas sarf, atau boleh nasab karena menyerupakan dengan mudhaf dari segi panjang. Kemudian salamullah itu berisikan tentang kecemburuan dari Ahwas karena istri atau kekasih yang ia cintai itu dinikahkan oleh seorang laki-laki yang tidak sekafah. Kemudian darabat sadraha, ini maksudnya itu adalah kebahagiaan dari seorang istri ketika melihat seorang adi suaminya itu pulang dari perperangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.